yang merupakan pendidikan dasar bagi kita semua, sangat mendasar bagi kita semua, yakni mengenai ada 4 hal. Pertama mengenai makan, kedua pakaian, kemudian ketiga sikap atau gaya bicara, keempat kemudian mengenai referensi atau pemahaman kita terkait dengan kenapa kita harus berakhlak. Ini adalah materi-materi dasar, karena akhlak itu merupakan modal dasar hidup bagi seorang anak manusia. Kita dapat membayangkan kira-kira kalau anak hidup tidak pakai akhlak itu seperti apa? Akhlak makan, akhlak berpakaian, akhlak gaya bicara. Kalau nggak ada akhlak itu kan nggak ada. Kita bisa bayangkan betapa kacaunya dunia ini kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak beretika, tidak bermoral, berakhlak. Wajar ketika Rasulullah di awal ketika mengatakan sebenarnya diutusnya Rasulullah itu untuk apa sih? Kan kalau hadis yang paling mendasar itu bukan menyebut misalkan saya diutus untuk menyebarkan agama Islam, kan tidak ada. Hampir tidak ada hadis yang misalkan mengatakan saya diutus untuk menyebarkan agama Islam, itu tidak ada. Yang ada adalah hadis apa namanya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang ada kan hadis itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi utama Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kan begitu? Jadi misi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Saya tuh nyari hadis, ada nggak sih Rasulullah ketika diutus bilang saya diutus untuk menyebarkan Islam? Sulit menemukan atau mungkin jarang hadis yang populer. Hadis yang populer dan sering kita hafal itu justru innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu artinya sebenarnya hidup di dunia itu yang dibutuhkan akhlak. Nah, baru kemudian ketika berbicara Islam, karena ternyata dokumen pendidikan akhlak yang kuat, yang baik itu ada di dalam kitab suci Al-Quran, kan itu ya. Nah, kitab suci Al-Quran menjadi kitab pokok bagi orang yang beragama Islam. Nah, nanti kemudian begitu nyambungannya. Oh, Rasul ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak itu dengan pijakan akhlak yang Islam. Nah, baru kemudian nyambung begitu. Tapi teks hadis liutammima makarimal akhlak, ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, lanjutan tentang bahasan akhlak pada anak itu yang kemudian tidak boleh dilupakan bagi orang tua. Kita sebagai orang tua itu adalah, kalau kemarin yang saya sampaikan, yang pertama yang perlu dibekalkan kepada peserta didik anak-anak kita adalah rasa malu. Penting anak itu memiliki rasa malu. Nah, ini yang kedua, memiliki pengetahuan dan sikap agar dia berakhlak atau memiliki adab dalam
ketika menghadapi makanan. Saya bacakan takbirnya. Wa in kana ma yaghlibu alaihi min sifati sarruh ta'am fayambaghi ayu addiba fihi. Termasuk dalam pengokohan sifat-sifat terkait dengan atau perlakuan terhadap makanan, maka fayambaghi ayu addiba fihi. Maka seyogyanya kita memberikan takdib, pendidikan adab di dalamnya. Ini penting, adab mulai ketika dalam makan itu, mulai ketika mau makan, ya kan. Mithlu Allah ya'khudha ta'am illa biyaminihi. Misalkan pertama perintah memakan makanan dengan anggota badan kanannya, makan pakai tangan kanan. Itu penting didik dari awal. Nanti pertanyaannya, gimana dengan anak-anak yang kalau kayak gini tuh? Kidal, Kidal ya? Kidal. Anak saya itu kidal 2. Tapi kalau saya memerintahkan makan pakai tangan kanan, nggak bisa. Nah, nanti berubahnya ketika di pondok itu baru berubah. Karena banyak bully kan, dimarahin, mungkin takut sama ustadz, akhirnya memaksakan diri makan pakai tangan kanan. Dan ternyata kan pengaruh orang tua belum begitu kuat. Maka walaupun orang tua merintahkan pakai tangan kanan, nggak bisa. Nanti di pondok biasanya berubahnya nanti di pondok karena malu sama teman-temannya. Dibully makan pakai tangan kiri. Kan gitu. Itu penting gitu. Orang diinformasikan kalau memakan makanan itu pakai tangan kanan. Tangan kanan simbol kebaikan, simbol kebenaran. Kan itu ya, simbol kebaikan. Ya, sampai cara makan aja diinformasikan. Itulah kelengkapan ajaran agama kita. Wa ayyakula alaihi bismillah ya'indahu. Lalu jangan lupa membaca bismillah. Mengapa kita mungkin lengkapnya doa ya. Lengkapnya baca doa. Yang populer Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Minimal membaca bismillah. Kenapa membaca bismillah? Karena itu ya. Kullu amalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta atau abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia menjadi sia-sia atau menjadi hambar bahasanya atau terputus. Jadi penggunaan redaksi bismillah itu menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu atas dasar nama Allah atau niat yang baik atau niat yang benar. Maka ketika niatnya benar, maka amal perbuatan itu menjadi ibadah. Karena itu. Jadi ini mendasar. Kalau kita terbiasa membaca bismillah, maka mengamalkan sesuatu apapun itu mesti akan baca bismillah. Maka ketika segala sesuatu yang diawali dengan baca bismillah, maka menjadi ibadah. Ngewarung, mulai buka pintu, jagain, bismillahirrahmanirrahim. Ibadah langsung ditulis oleh malaikat, ini bagian dari ibadah. Berangkat kerja, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kerjanya di depan rumah. Ya kan kalau kita punya kebun-kebun tanaman di depan itu, walaupun ketika sudah mulai megang baca bismillah, maka itu menjadi ibadah. Maka ada juga hadis yang juga cukup populer. Berapa banyak amal perbuatan terkesan
terlihat amal perbuatan itu amal dunia, tapi bisa menjadi amal akhirat. Tapi berapa banyak ada amal perbuatan yang terlihat amal akhirat, tapi menjadi amal dunia. Itu faktornya salah satunya adalah bismillah itu. Kan itu. Orang makan minum itu kan terlihat amal dunia, tapi karena membaca bismillah menjadi amal akhirat. Orang memberikan sedekah terlihat amal akhirat, tapi kita nggak pernah baca bismillah, maka sedekah menjadi amal dunia. Nah, maksud amal akhirat dan amal dunia itu adalah amal perbuatan yang punya imbas ke akhirat. Punya imbas itu apa? Ya akan menjadi dasar penghitungan amal kebaikan kita. Nah, jadi baca bismillah itu penting. Wa ayyakula mimma yalihi. Nah, ini juga diatur. Orang kalau mau makan itu memakan yang ada di hadapannya. Nah, ini dalam hal berakhlak cara makan ketika bersama-sama. Kan terhidang nih makan makanan. Jangan sampai ya meskipun nggak ada dosanya, misalkan yang enak di sana, langsung nyerogoh gitu. Nggak ada dosanya, tapi dianggap tidak berakhlak. Jadi kalau makan itu makan yang ada di depannya. Ya anggap aja takdir kalau yang enak di sana gitu kan gitu ya. Anggap aja takdir. Jadi nyerowok jauh itu dianggap tidak berakhlak. Ini perlu kita ingatkan. Sebenarnya karena kalau tidak ada yang mengingatkan, dianggap tidak masalah. Ya kepada anak kita itu penting juga sampaikan. Karena ini akhlak. Bayangkan kalau nggak ada yang mengingatkan, maka ya di dalam pergaulan kita bersama ya kanibal itu ya yang kuat dapat banyak, yang lemah dapat dikit, kan begitu. Ada barang-barang begitu ya, kan ada yang misalkan kita itu bukan hobi sih, kamu memang termasuk adat kita kan, orang makan masukin semua. Kan gitu kan begitu ya, hajat ada habis syukuran masukin semua gitu. Kan ya itu nggak ada dosanya, maksudnya nggak ada ini kalau melakukan itu masuk neraka apa enggak? Nggak ada dosanya, kan itu bagian dari akhlak. Cuman itu menjadi membangun tradisi tamak, keserakahan. Meskipun misalkan dia di kita itu karena saking baiknya tuan rumah udah bawain semuanya, bawain. Ya kan seharusnya kalau hukumnya kalau bawain itu kan yang di depan miliknya kan gitu ya. Wain lah, ambil sini ambil sana. 2, 3, 4 piring sampai piring tetangga diambil. Ya meskipun misalkan karena Rizal itu baik kok. Malu tuh ngambil. Kan ada juga begitu kan. Gayanya malu gitu, padahal juga mau juga. Jangan-jangan kan begitu. Nanti ambil aja semuanya. Misalkan begitu. Itu akhlak jadi. Di dalam hukumnya tidak ada dosa atau tidak dosa, tapi ini sudah terkait dengan baik atau tidak baik. Nah, maka akhlak itu susah ngukurnya. Nah, ini kita perlu ajarkan ke anak-anak kita, itu perlu. Misalkan contoh nih, kita menghormati tamu, lalu kita nyuguhin, lalu anak mondar-mandir ngincer, atau dia ketika kita nyuguhin tamu, anak itu ngambil misalkan. Ini perlu kasih tahu. Disitulah hakikatnya pendidikan akhlak. Tahu kalau kita lagi menerima tamu, nyuguhin makanan, lalu ada anaknya ngambil, itu adalah tidak baik.
Coba kalau nggak ada yang ngasih tahu. Ini kadang yang kayak gini kita lalai, kecil, sepele tapi lalai. Padahal ini pendidikan dasar dalam berakhlak. Itu kan pendidikan dasar. Sama dengan ketika misalkan ini ketika lihat orang lagi nyuguhin makanan misalkan gitu ya, lalu anak lewat dilangkai aja gitu kan, itu kan termasuk tidak berakhlak kan gitu ya, makanan dilangkai. Itu juga bagian-bagian yang sering kita abai, terlihat sepele tapi dalam Islam itu penting. Wa la yubadiru ila ta'am qabla ghairihi. Ketika makan harus dilakukan secara bertahap. Ngunyah, telan baru disusulkan. Kita kan kadang sering begitu, kadang juga ya kita semua sih. Anak makan sampai itu kan enggak sering kita enggak mengingatkan gitu kan. Makan pelan-pelan satu-satu. Padahal itulah momentum kita memberikan pendidikan yang terbaik. Enggak ada hadisnya barang siapa yang makan makanan sambil muncul misalnya begitu kan, itu akan kena dosa, enggak ada. Tapi pada hakikatnya di situ kita mendidik anak kita untuk tidak tomak. Makan ini misalkan ketan baru satu, belum habis udah ngambil tahu misalkan begitu ya. Wah, dua-duanya sampai mulutnya penuh. Itu melatih tomak. Dikecil seperti itu maka nanti gedenya tomak. Nah, kalau kita nggak pernah mengingatkan, maka kita seperti itu dianggap biasa, dianggap baik. Nah, ini penting. Wa alla yahdukun nazra ilaihi wala ila mayakun. Dilarang mengamati orang lain makan. Lagi makan dilihatin. Kan gitu kan? Dilihatin. Mengamati atau melihat orang lain ketika makan. Karena sakit hati kan gitu. Ini dilihatin makannya. Ini kan bahasanya, walaupun mata yang terlihat gayanya seolah-olah bilang kayaknya kamu curiga dengan saya, khawatir makannya banyak. Jadi itu bagian dari akhlak juga, kita dilarang memelototi orang yang sedang makan. Nanti malah cepat keselak atau enggak enak. Sederhana, tapi kita harus sering mengingatkan. Wa alla yasra'a fil aqli, enggak boleh bercepat-cepat dalam makanan. Pelan-pelan. Makan pelan-pelan. Bertahap, bergelombang gitu. Pelan-pelan. Latihan. Karena juga mulut, perut itu punya kekuatan yang terbatas. Kan gitu ya. Sehingga makan harus bertahap. Wa ayyujaidal wa alla yuwali bainal luqmi. Lambung itu harus diperlakukan secara proporsional. Lambung memiliki keterbatasan, perut punya keterbatasan, maka ketika memberikan suapan demi suapan itu secara bertahap. Tidak tadi langsung dihabiskan, masukkan dalam satu lepehan suapan. Jadi bahkan kalau ngunyah, ini juga sering berat bagi kita untuk melakukan. Rasul itu mengajari ngunyah makanan itu agar dikunyah cukup banyak itu maksudnya sampai lembut. Bahkan ada yang mengatakan menghitung
mengunyah makanan itu sampai paling sedikit 12 kunyahan. Ngitung kan. Ya sebenarnya pesannya bukan 12-nya. Pesannya adalah kalau ngunyah makanan itu yang lembut. Untuk apa? Itu akan membantu kesehatan lambung, sehingga lambung ini tidak bekerja ekstra. Ya tahu masih utuh, lep langsung kan begitu. Karena nggak sabar kan gitu. Udah. Karena ya itu, kalau lambung itu kerjanya sudah dibantu oleh mulut, maka lambung tidak akan cepat sakit. Kalau lambung disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat, itu khawatir tergores. Lambung tergores itu yang kemudian disebut dengan penyakit mah. Mah itu karena lambung itu terluka. Jadi orang yang punya mah itu sebenarnya lambungnya terluka. Ini yang sering mah itu lambungnya terluka. Bukan hanya asam lambung, tapi lambungnya terluka. Itu nanti kalau lukanya banyak ya sudah. Itu yang susah menyembuhkan luka di dalam lambung itu susah. Yang paling mendukung kesehatan lambung ya makanan yang berserat kan gitu. Tapi kalau makanan-makanan yang keras, gorengan masih utuh, apalagi gorengannya gorengan tepung ketan kan gitu, tepungnya ketan itu kan agak berat, bisa membuat luka. Maka dibantulah ngunyah secara lembut di mulut, pelan-pelan sehingga lambung bisa sehat. Wala yaltohu ya dahu wala taubahu. Apa namanya itu ya? Jangan melepehkan tangan atau dengan kain. Maksudnya melepehkan makanan dan itu terlihat sebenarnya yang diinginkan adalah terlihat oleh orang lain. Misalkan nggak enak, misalkan lagi di depan orang, gue misalkan begitu, itu tidak berakhlak. Kalau mau mengatakan itu tidak enak, ya harus pamit dulu kemana begitu, baru orang ketika nyuguhin lalu nggak enak, itu kita harus bisa bergaya enak. Makan ngambil makanan basi ternyata, itu mau nggak mau harus ditelan dalam konteks misalnya kita bertamu gitu, untuk menghargai yang menyuguhkan pada kita. Sederhana itu, makanan sederhana. Jadi harus bergaya. Makanya kalau kita itu kan seneng kan, misalkan kita nyuguh, lalu ketika yang disuguhin itu gaya makannya enak kan kita seneng, yang ngasih itu seneng. Oh, enak berarti. Padahal juga kadang basi atau pahit itu harus disembunyikan. Jangan sampai melepehkan di depan, muntah gue di depan. Wah itu namanya tidak adab. Salah satu adabnya itu kan begitu. Ada makanan asin misalkan, langsung piuh nggak boleh. Di depan istri apalagi asin masakannya, wah langsung dibuang. Kamu pengen kawin lagi ya? Wah bahaya. Karena orang biasanya kalau makanan asin katanya pengen kawin lagi, katanya malah bilang begitu. Kamu pengen kawin lagi ya? Wah, ya kan harus ini rasa makanan kayak bau ketek kamu, wah selalu bikin ribut. Karena gitu. Jadi hal-hal yang ini sekali lagi kalau tidak ditanamkan sejak dini, ditanamkan sejak awal tidak akan pernah terjadi. Ya tadi kalau misalkan kita dapat makanan jelek, yang nggak enak, langsung ekspresif. Padahal ekspresif itu nggak baik dalam hal relasi antar sama manusia. Karena itu. Wa ayyudal khubzal kofar, apa nih?
fi ba'dil awqat hatta la yasira bihaitsu yaral adam hatman wa ayaqu idza yukathratul aql. Tidak ini ada terjemahannya tapi nggak jelas ya. Tidak mencela makanan. Kullu may yukathirul akla bil bahaim. Tidak mencela makanan. Makanan itu jangan dicela. Dan juga jangan makan banyak-banyak. Kullu may yakthurul akla bil bahaim. Nah, Rasul itu mengatakan begini. Dalam hal gaya makan pun Rasul menunjukkan gaya makanan sebagai seorang hamba. La aqulu muttaqian innama ana abdun. Aqulu kama yaqul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Jadi jangan kamu memakan itu gaya duduk orang yang sombong. Innama ana abdun aqulu kama yaqul abd. Jadi makan itu seperti gaya seorang hamba, seorang budak. Gaya makannya seperti seorang budak, gaya duduknya juga seperti seorang budak. Gaya makan. Jadi maksudnya gini. Seorang budak adalah ekspresi dari orang yang memiliki status sosial yang paling rendah, makan gak pernah enak, kan gitu ya. Maka karena ketika makan diberikan makanan, maka dia menghormati makanan itu. Bahkan ketika makanan jatuh pun, itu perintahnya adalah jangan sampai yang jatuh itu kemudian ditinggalkan. Kalau perintahnya di dalam hadis itu, ketika ada makanan jatuh, makanan terus diambil, dibersihkan, baru dimakan lagi. Bahasanya, jangan kamu tinggalkan makanan itu untuk setan. Bahasa hadisnya itu gitu. Dalam hal makan itu, jangan kamu tinggalkan makanan yang jatuh, itu untuk setan. Jadi logikanya kan di dalam akhlak menangani atau mengolah makanan yang jatuh adalah ketika jatuh diambil, dibersihkan lalu dimakan. Ini kan akhlak juga, menghargai makanan. Karena makanan itu ketika orang berusaha mencari, berusaha payah. Apalagi dia seorang yang miskin, anggap gitu ya, seorang hamba. Ini udah miskin, bergaya, makanan nggak enak dikit dibuang. Itu nggak boleh. Bahkan kata Rasul itu kalau mau makan gayanya harus seperti seorang hamba, seorang budak yang butuh terhadap makanan itu dan menghargai makanan itu. Betapa susahnya mencari makanan, gayanya begitu. Maka tidak boleh menyisakan, membuang sia-sia, kecuali bermasalah. Saya itu sering melihat begini, ini yang sering tidak baik ya, sering tidak baik. Ini kalau misalkan datang hajatan, nggak ngukur kita itu, ngambil makanan banyak, diambil semuanya, tapi nggak habis. Sering nggak ngukur, makan bareng-bareng, ngambil banyak, pikirannya yaitu tomak tadi, tomak yang nggak terlihat. Saya sering melihat begitu, melihat kalau hajatan makan ternyata di piring-piring itu banyak sisanya, nggak bersih. Sudah tahu ukuran perutnya kecil, yang doyan terbatas diambil semuanya. Itu terlihat ya, laki-laki dari kecil tidak ada yang mendidiknya.
Setiap kali kita penting ngajak makan bersama anak, ambil secukupnya. Ambil dan diperkirakan habis, kan begitu? Oh, ambil semuanya, lalu ketika ngambil ternyata nggak enak, misalkan, cuma ngambil lalu ditaruh lagi. Di situ ada lauk, ada ikan, ada nasi. Itu namanya bahasa dalam makan dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Sering saya melihat begitu. Nah, ini yang kayak gini perlu dididik, diedukasi. Anak kita juga kalau makan harus mulai dibiasakan makan itu habis. Ini mama nyuapin anak, kan langsung ngambil banyak. Harapan biar makan banyak. Ternyata anak nolak, ayah sisa lagi. Itu jadi kebiasaan. Jadi orang tua juga harus punya bayangan. Ini nyoba dulu, sedikit dulu. Kalau enak nanti nambah, kan gitu. Jadi kalau kurang tuh bisa nambah. Jangan ngambil banyak, tahu-tahu baru satu suap nggak mau, akhirnya dibuang, kan begitu. Akhirnya kan ketika kita buang kan cari dalilnya, biar nggak dosa. Kita kumpulkan, jangan dibuang ke tempat sampah. Kita kumpulkan, kasih ayam misalkan, cari dalilnya akhirnya kan, biar ayam juga kan gitu, biar nggak buang. Karena kalau buang sampah tuh kayaknya ya di sampah pun sebenarnya ada yang makan binatang kan, binatang apa ya, kalau diolah kan nanti alam ya, itu kan namanya juga cari dalil. Tapi nggak apa-apa, menjadi lebih baik karena tetap niatnya memberikan pada makhluk yang lain. Nah, bi ayatul ma baina yadayhi sabil ladzi yukthirul akla. Mencela kan ya, mencela ketika kita celah itu kalau orang itu makannya banyak. Jadi termasuk ketika seorang anak makan banyak, itu harus diingatkan. Jadi kita harus tahu bahwa yang makan banyak itu adalah tidak baik. Kan gitu. Makan banyak itu tidak baik. Ya, memang harus dilatih. Sebenarnya penyakit kita yang di masa tua, banyak kolesterol, banyak gula, banyak apa lagi? Gula, kolesterol, asam urat. Itu bisa jadi karena kita semasa kecil diabaikan dalam hal seperti itu, makan secukupnya. Yang ada perintahnya makan sebanyak-banyaknya. Sampai tua nggak ada yang ngingetin lagi, makan banyak, akhirnya penyakitan, kan begitu. Maka ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, celah kalau makan banyak. Ya. Wa yamdahu indahu sabiyu al-muta'addid al-qalilul ak. Jadi dan dipujilah ketika anak kecil itu makan maksudnya saya lebih suka menerjemahkan makan secukupnya, bukan makan sedikit. Tahu ukuran perut. Ya, tahu ukuran perut. Jadi pujilah anak itu kalau makannya secukupnya. Tidak banyak-banyak. Puji, bagus sekali. Kita sering kebalikan, makannya banyak sekali. Kan itu ya. Anak sekarang lebih banyak dipuji ketika makan banyak. Itu mendidik tomak. Mendidik tomak, serakah. Nanti sampai tua makannya banyak terus. Tidak tahu hak orang lain di dalamnya. Nah. Wa ayyuhabbiba ilahil ithar bil ta'am wa qillatul mubalah wal qanaah bil ta'am al khusn. Ay ta'amu kana. Jadi menerima apa adanya. Menerima apa adanya dengan makanan. Menerima apa adanya. Ay ta'amu kana. Makanan apapun. Sehingga kemudian tumbuh sifat mudah mensyukuri, mudah bersyukur. Jangan dibiarkan anak mencari yang enggak ada.
dicela, oh nggak enak ini, aku suka ayam misalnya, aku suka ini, aku suka itu, padahal tidak ada di depan mata. Maka kalau di dalam akhlak keluarga itu ada anjuran makan itu selalu bersama, karena saat itulah kita bisa memberikan pendidikan kepada anak dalam hal etika makan. Ya itu kadang permasalahannya itu kan ya mungkin karena mungkin kita nggak punya meja makan atau apa, akhirnya kemudian jarang makan bareng, kan gitu ya. Kita harus berusaha dengan anak, dengan keluarga itu makan bareng, karena apa? Bisa mengevaluasi seperti apa gaya makanannya, mulai dari baca doa, mulai dari masukkan ke mulut, mengolah, lalu ketika mulut belum menghabiskan kunyahannya, diingatkan kalau sudah bisa menyusulkan setelah kunyahannya habis. Jangan sampai masih mulut masih berisi lalu diisi terus. Itu penting tuh, dimakan bareng. Nah, maka sebentar lagi kita ini Ramadan, ya kita ada untungnya juga dipaksa makan bareng berbuka puasa. Diusahakan makan bareng. Jangan kemudian pas buka yang satu nonton TV, yang satu di belakang, yang satu di depan, nggak makan bareng. Usahakan, karena itulah media kita mengevaluasi apakah pendidikan kita sudah sukses apa tidak. Dari makan, dari awal makan sampai selesai. Ini biasanya nih orang habis makan piring taruh aja di situ. Itu kan melatih tradisi majikan. Kan gitu. Harusnya ketika makan, setelah makan selesai dilatih, dibersihkan, lalu piring taruh di tempat cuci, kalau bisa langsung nyuci, kan begitu. Ini kita sering melatih melatih anak kayak majikan, nanti nyuruhin orang tua untuk nyuci, kan itu yang terjadi. Maka sampai besar anak-anak kita menjadi bergaya majikan. Laki-laki, mentang laki-laki nyuci itu pekerjaan perempuan, nyuci piring itu ya diserahkan ke perempuan semua. Hampir laki-laki jarang nyuci piring itu. Karena tadi dari kecil dilatih jadi tuang, ngebosi. Gayanya saja, uangnya nggak punya, ngebosi nggak ada. Nah, itu baru makan. Akhlak yang paling mendasar. Ini baru makan aja sudah 37 menit. Ada sebuah kata orang bijak, dia sebenarnya termasuk orang psikologi namanya psikologi makanan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya makanan, gaya makan atau cara makan itu mempengaruhi perilaku seseorang. Makannya baik, maka dia akan muncul perilaku yang baik. Ada hubungan keterpengaruhan antara makanan dengan gaya hidup. Ada yang mengatakan begitu. Ini belum makanan itu diperoleh dari mana, masih gaya. Jadi maka kemudian tepat Islam dari awal ketika berbicara tentang pendidikan yang juga perlu diperhatikan adalah gaya akhlak ketika mengkonsumsi makanan, lalu kemudian makan ketika ada tamu, atau ketika makan ketika bersama dengan orang lain. Ada akhlak-akhlak yang harus diperhatikan, yang kadang seolah-olah itu remeh, tapi kemudian kalau kita cermati itu agak mengganggu atau berbahaya kalau kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang mau didiskusikan. Jadi akhlak-akhlak pokok ini tidak banyak diceritakan oleh hadis Rasulullah misalkan. Tapi Rasul hanya mengatakan, misalkan tadi selain hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi Rasul
berpesan, misalkan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi secara global ya, muliakanlah atau berikanlah pendidikan kepada anak-anakmu tentang pendidikan etika. Dan karena dari situlah kemudian kita pada hakikatnya memuliakan anak-anakmu. Jadi kita memuliakan anak-anak kita bukan dengan cara memanjakan, tapi dengan wa ahsinu adabahum. Perbaiki, berikanlah baikilah adabnya, perbaikilah akhlaknya. Maka kemudian akrimu auladakum, maka kalian itu sama dengan memuliakan anak-anakmu. Jadi kalau kemudian mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mendidik anak kita dengan etika, pada hakikatnya kita tidak memuliakan anak-anak kita, tidak menghormati anak-anak kita. Jadi kalau kita membiarkan, memanjakan, membiarkan, ngelantarki, itu pada hakikatnya tidak memuliakan anak kita. Karena yang disebut dengan akrimu auladakum adalah ahsinu adabahum, itu memperbaiki akhlaknya. Itu pesan Rasul yang sederhana. Lalu kemudian akhlak yang terperinci seperti apa? Nah, ini yang tadi disampaikan. Salah satu yang ditulis dalam kitab ini yang tadi saya narasikan. Nah, kita sambungkan, kita sempurnakan dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam sekitar kita, di masyarakat kita. Karena ada di situ lokal wisdom atau kebijakan-kebijakan lokal. Demikian, mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri taklim kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa membekali dan menyempurnakan cara ibadah dan cara hidup kita.